Oke, kita tenangkan dulu hati kita, tenangkan minda, ya, supaya pagi hari ini kita siap untuk mendengar firman Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan, untuk diri kamu sendiri, dan terlebih lagi untuk kita, karena kita masih diberikan kesempatan. Amin. Ini penghujung tahun loh, ya. Penghujung tahun ini adalah dimana hari yang kita mulai merancangkan sesuatu untuk tahun ke depan. Dan saya percaya, oke, silakan masuk, tenangkan diri dulu. Kita tunggu dulu yang lain masuknya. Jam 11.13. Jangan salahkan saya kalau saya lama. Ini patutnya kita sudah siap ibadah. Tapi bagaimanapun, saya percaya kita bersukacita pagi hari ini. Amin. Tapi jangan sukacita itu karena hari ini adalah hari di mana kita merayakan Natal saja, ya. Tapi selepas itu, terutamanya selepas 31 hari bulan, kita tidak melihat sudah rupa-rupa yang ada di sini, ya. Maksudnya itu bukan saya bermaksud tentang dia pergi selamanya, tidak, ya. Saya tidak berbicara di sini. Tapi yang kita rindukan bahwa Natal ini benar-benar berkesan di dalam hati kita, memberi kesan yang sangat dalam untuk kita renungkan sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh darah Yesus itu. Benar-benar kita merenungkan tentang satu kasih yang tidak pernah berubah. Dari sejak dulu, sejak kita kecil, bagi saya sendiri sampai ke hari ini, saya sudah mengenal dan mendengar tentang Natal ini. Tetapi persoalannya di sini, apakah Natal ini benar-benar memberi kesan di dalam hati? Saya tidak mau mengurai lagi tentang apa itu Natal, karena kalau kita mengerti tentang Natal ini, semua pujian yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan sebentar tadi berbicara tentang Natal. Amin. Siapa yang belum mengerti apa itu Natal? Apa makna dari Natal? Jujur saja. Saya percaya kita semua sudah mengetahui apa makna Natal itu sebenarnya. Ya, Natal berbicara tentang kelahiran seorang penebus bagi seluruh umat manusia yang diam di dalam diri Yesus itu, yang turun menjadi manusia sama seperti saya dan kita semua. Dia adalah firman yang pada mulanya sesuai dengan kejadian dia bersama-sama dengan Allah. Dan oleh karena bertambah dahsyatnya kedurhakaan yang ada di dalam dunia ini, yang membuatkan Allah itu harus turun dalam bentuk rupa Yesus. Dan dia turun rela meninggalkan segala kemuliaan yang ada di surga oleh karena kasihnya kepada manusia, oleh karena kasihnya kepada saya, kepada kita semua. Kalau bukan karena kasih itu, kita tidak ada di dalam dunia. Maksudnya kita berada di bawah kutuk, kita berada di bawah hukuman, dan akhirnya kita akan binasa. Tetapi yang sangat indahnya Bapak Ibu, di mana Allah tidak pernah menciptakan kebinasaan kepada ciptaannya, terutamanya kepada manusia yang Ia ciptakan segembar dan serupa dengan Allah. Kalau Dia membinasakan ciptaannya, itu sama saja dia membinasakan area ciptaannya.
Tetapi oleh karena Dia mau supaya karyanya itu senantiasa utuh dan sempurna, Dia harus turun untuk mengembalikan kemuliaan yang sudah hilang sejak manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Dia mau mengembalikan satu posisi yang dulunya dimiliki, diberikan oleh Allah kepada manusia, tetapi tercemar oleh karena kejatuhan manusia. Itu terjadi pada Adam dan Hawa. Dan dia menjalar dari turun ke temurun yang akhirnya memaksa Allah itu, memaksa Tuhan itu turun menjadi manusia demi untuk menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Itulah makna Natal. Makna Natal bagi saya berbicara tentang 3 perkara. Yang pertama adalah kedatangan. Yang pertama itu adalah kedatangan melalui kelahiran Yesus yang pertama. Itu kelahiran Yesus yang pertama itu merupakan kedatangan Allah yang pertama ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Dan yang kedua adalah kematian. Berbicara tentang pengorbanan Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan manusia. Yesus turun ke dalam dunia ini harus menjadi domba yang disembelihkan, harus menjadi domba yang harus mati, mencurahkan darahnya untuk menebus manusia itu dari dosa. Dan pada masa akan datang, Natal berbicara tentang kedatangan. Kedatangan Tuhan yang kedua itu yang sedang kita nantikan sampai ke hari ini. Kapan ia akan terjadi, kita tidak akan tahu. Dan dengan kata lain Bapak Ibu, kedatangan yang kedua ini belum terjadi. Itu yang kita nantikan. Dan untuk menantikan kedatangan yang kedua ini, jangan heran kalau api penyucian itu sedang kita jalani di dalam hidup kita. Amin. Jangan heran, karena kedatangan Tuhan itu bukan lagi untuk lahir sebagai seorang bayi. Dia bukan lagi dikandung oleh seorang perempuan yang bernama Maria. Tetapi kedatangan Tuhan pada kali yang kedua sebagai Raja yang berpakaian kemuliaan, bukan lagi lahir tanpa pakaian. Karena setiap bayi yang lahir dia tidak membawa apa-apa, betul kan? Dia tidak membawa apa-apa. Dia ada pakaian, yang dia bawa adalah apa? Tangisan. Tangisan itu membuktikan bahwa betapa dahsyatnya dunia ini yang harus kita jalani. Betapa dahsyatnya cobaran-cobaran hidup kita ini yang harus kita harungi untuk sampai kepada garis yang terakhir yang bisa memampukan kita katakan sudah selesai. Seperti Yesus telah berkata saat dia menyerahkan hidupnya, nyawanya kepada Bapa, dia katakan sudah selesai. Itu yang akan terjadi dan harus kita lakukan. Nah, pada pagi hari ini sesuai dengan tema yang sudah cukup penjelasan tentang Natal. Sudah jelas? Kalau udah jelas, mau lagi jumpa saya selepas ini, jumpa Pastor Nixon, jumpa husband saya, jumpa siapa-siapa ya, supaya kami boleh bagi ini tugas. Jangan saya yang berdepan bukannya semua. Ya Pastor Nixon. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, hari ini tema Natal kita yang dipetik di dalam Matius 4 ayat yang ke-17 adalah pesan Natal di akhir zaman. Bapak Ibu, waktu saya mempersiapkan diri untuk tema ini, ia bukanlah mudah bagi seorang hamba Tuhan.
Kalau kami, saya Nixon dan suami saya dan juga Ibu Rosemary ini memang sudah mengalami hal-hal yang seperti ini. Dan itu adalah satu perjuangan, satu perjuangan yang dimana kami harus benar-benar memiliki roh yang peka untuk mendengar apa Tuhan ingin sampaikan kepada umat Tuhan. Sejak saya dihubungi untuk diberikan kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan, saya sudah mulai bergumul, ya, itu bukan mudah. Saya sudah mulai bergumul, dan satu masa saya ada satu teman yang menghubungi saya, dan dia katakan, biasa dia panggil saya ibu, ya, dia tidak akan panggil saya pastor, dia akan panggil saya ibu. Dan itu dari dulu sudah terjalin persahabatan seperti itu dan semakin akrab, ya. Dia katakan, ibu, kita sudah lama tidak mengadakan doa puasa bersama. Dan kebetulan pada waktu itu memang satu keperluan saya adalah sokongan doa. Dan saya katakan, saya pun rindu untuk berdoa puasa bersama dengan kamu. Dan walaupun kami mengadakan doa puasa itu secara pribadi di tempat masing-masing, karena saya ada di Buntu Tuhan, dia ada di Kota Kinabalu, dan kalau ada masa begitu kami akan mengadakan doa online bersama. Dalam masa 1 minggu kami berdoa puasa pada waktu itu, saya masih belum dapat rema, Bapak Ibu, saya masih belum dapat apa yang Tuhan ingin sampaikan. Dan satu masa subuh selepas saya dengan tim pendoa syafaat Buntu Tuhan dan beberapa tempat yang lain, ada yang join dengan kami, saya ambil masa untuk duduk dan merenung, berdoa. Tiba-tiba Roh Kudus berbicara di dalam hati saya. Dia katakan, lihat keadaan dunia pada saat ini, seperti yang telah disampaikan oleh Penatua Jusili tentang doa syafaat kita sebentar tadi. Dan terima kasih juga karena memberi kelengkapan, baik ucapan dari Penatua Michael, dari ucapan Penatua Pastor Nixon, dan juga dari Penatua Jusili, dan juga kepada Cibu Jafri, ya, memberi satu kelengkapan bagi firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan waktu saya mendengar suara itu, ada sesuatu yang berbicara di dalam hati dia. Dia hati saya, dia katakan, lihat keadaan dunia pada saat ini. Bukan hanya dunia yang Tuhan tekankan, tapi dia katakan, lihat situasi keadaan gereja-gereja pada akhir zaman ini. Apa yang kau lihat di sini? Dan akhirnya terjadilah, teremahlah tema ini, yaitu pesan Natal di akhir zaman, yang diambil dari Matius 4 ayat yang ke-17. Namun saya memberi satu subtema daripada tema pokok kita pada hari ini adalah hidup bijaksana di akhir zaman. Hidup bijaksana di akhir zaman, yang terdapat di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Mari kita baca di dalam Matius 4 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kalau ada yang mau minum, kamu boleh ambil air bersama. Saya minta semua yang asli itu, semua yang bertugas itu, perhatikan khusus bagi yang sudah berumur, ya. Kalau mereka tidak bawa air, beri mereka air, supaya sepanjang firman Tuhan ini mereka duduk tenang. Amin. Supaya tidak haus. Kita harus peka keperluan. Jam-jam begini perlu air yang banyak. Di dalam Matius 4 ayat yang ke-17, firman Tuhan berbunyi demikian. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat.
Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan inilah pesan lewat dari timah kita pada pagi hari ini. Dan di dalam Efesus pasal yang kelima, mari kita lihat di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai kepada ayat yang ke-17. Perhatikan baik-baik firman Tuhan. Karena itu, ini satu penekanan ya. Baik yang muda, baik yang tua, baik yang separuh abad. Paham itu kan? Macam saya. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan kalau saya memperhatikan bayi yang dikandung oleh seorang ibu yang lahir tetapi mati, itu adalah kehendak Tuhan. Hanya hidup dia setakat di situ. Dan kita yang dilahirkan dan hidup sampai ke hari ini, itu juga adalah kehendak Tuhan. Dan kehendak Allah, apa yang perlu kita mengerti di sini, apa kehendak Tuhan yang perlu kita pahami di dalam kehidupan kita, adalah tentang karya penyelamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dengan kata lain itu, jangan kita mempersia-siakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Amen. Yang pertama itu adalah pengenalan kita akan Tuhan. Bila kita mengenal siapa Tuhan kita, itu berarti kita mengenal pokok ataupun sumber daripada kehidupan itu. Dan semakin kita mengenal siapa sumber kehidupan kita, seperti yang saya katakan kepada anak-anak saya semalam lah itu kan. Saya katakan, kalau kamu mengenal siapa Yesus itu lebih sungguh, dan kalau kamu mengalami kuasa Tuhan itu, mengalami Tuhan di dalam hidupmu, maka engkau mengerti siapa karakter Tuhan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kamu. Kami tidak mau mereka lihat, meniru apa yang kami lakukan. Maksudnya apa yang kami alami sebagai suami istri, kami mau supaya mereka mengalami Tuhan itu sendiri di dalam hidup mereka. Supaya mereka sadar, mereka paham, mereka mengerti makna kehidupan itu sesungguhnya apa yang Tuhan inginkan. Akhir-akhir ini Bapak Ibu, yang diperlukan oleh semua umat manusia hanya satu: hidup bijaksana menilai segala keadaan yang ada. Kalau kita tidak ada masa untuk merenung, itulah sebabnya Mazmur mengatakan, Yosua mengatakan, siang dan malam kesukaanku adalah merenungkan apa? Merenungkan TikTok, merenungkan AI, merenungkan cinta yang sedang membara. Apa? Anak muda. Saya gembira karena anak-anak saya hari ini. Tetapi jangan kamu tekel anak saya yang satu karena dia sudah berpunya. Ya, jadi bercatat ya, supaya kamu jangan mengantuk lah bahkan. Tapi
orang bilang kalau ada jodoh, Tuhan katakan ya puji Tuhan kan. Ya benar saja sih Le. Haleluya. Apa yang diperlukan oleh setiap kita pada masa ini adalah berpikir dengan bijaksana. Keadaan dunia mencerminkan sekarang firman Tuhan sedang tergenapi. Firman Tuhan sedang digenapi dan bahkan sudah tergenapi. Di mana lagi kita mau lari? Di mana